Semua benda, baik benda padat, cair, dan gas akan memuai bila dipanaskan atau kena panas. Dalam kehidupan sehari-hari, peristiwa pemuaian diantisipasi agar tidak membahayakan kehidupan manusia. Contohnya sambungan rel kereta api dan jembatan besi. Pada siang hari yang panas, rel akan memuai dan bertambah panjang karena panas sinar matahari. Bila sambungannya dipasang rapat, maka ketika terjadi pemuaian, rel akan melengkung pada sambungannya. Karena sambungan rel kereta api dipasang tidak rapat, maka ketika memuai tidak terjadi lengkungan pada ujung sambungan. Hal yang sama juga akan terjadi dengan sambungan pada jembatan besi. Dengan demikian, kereta api dan kendaraan dapat melintas di atas jembatan dengan aman. Contoh yang lain ialah pemasangan kabel listrik atau telepon. Kabel tidak dipasang kencang atau tegang, karena dikhawatirkan kabel akan putus bila terjadi penyusutan di malam hari. Seperti halnya pada benda padat, udara ataupun gas akan memuai bila dipanaskan. Contohnya pada ban sepeda yang meledak ketika dijemur pada terik matahari. Kita ketahui ban dalam sepeda berisi udara. Volume udara yang ada dalam ban sepeda akan bertambah karena panas. Contoh peristiwa pemuaian yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya memasang roda pedati. Roda pedati bagian luar yang terbuat dari logam dipanaskan, kemudian dipasang pada roda bagian dalam, dan didiamkan sampai dingin. Setelah dingin, roda pedati terpasang dengan kencang. Ada kalanya tutup botol dari logam sangat sukar dibuka. Namun, ketika tutup botol dicelupkan ke dalam air panas, ternyata mudah dibuka. Hal ini terjadi karena tutup botol dari logam lebih cepat memuai dibandingkan dengan botol yang terbuat dari kaca. Contoh yang lain ialah setrika listrik. Di dalam setrika listrik dipasangi bimetal yang mempunyai koefisien muai yang tidak sama. Ketika setrika listrik sedang dipergunakan, elemen akan memanas. Pada temperatur panas tertentu, bimetal akan melengkung karena memuai dan akan memutuskan arus listrik dan lampu indikator akan mati. Setelah temperatur menurun, bimetal akan lurus kembali dan aliran listrik kembali terhubung. Lampu indikator menyala dan elemen akan memanas kembali. Prinsip bimetal ini dimanfaatkan juga untuk alarm kebakaran pada hotel-hotel. Ketika kebakaran, panas api akan memanaskan bimetal yang terpasang. Salah satu metalnya akan melengkung dan menghubung arus listrik hingga alarm berbunyi.
Secara umum, semua benda bila dipanaskan akan memuai. Teori partikel mengatakan, zat bila dipanaskan, gerakan-gerakan partikelnya semakin cepat dan jaraknya semakin renggang. Pada saat itu dikatakan memuai. Karena besi mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, akan mengalami pemuaian panjang, lebar, dan tinggi atau pemuaian tiga arah ketika dipanaskan. Selanjutnya, karena zat cair bentuknya berubah-ubah menurut tempatnya, maka zat cair tidak mengalami pemuaian panjang dan luas. Zat cair hanya mengalami perubahan volume atau pemuaian volume. Seperti halnya dengan zat padat dan zat cair, gas juga akan mengalami pemuaian ketika dipanaskan.
Hal ini dapat terlihat dari gelembung-gelembung udara yang keluar dari mulut labu atau dilatometer yang dicelupkan ke dalam mangkuk berisi air ketika dipanaskan. Telah kita saksikan bersama bahwa zat padat, cair, dan gas bila dipanaskan akan memuai, sesuai dengan teori partikel. Zat padat mengalami muai panjang dan muai luas, sedangkan untuk zat cair hanya mengalami muai volume dan untuk gas mengalami penambahan tekanan. Telah kita saksikan bersama, kedua zat cair itu mengalami pemuaian yang berbeda. Air tumpah ketika dipanaskan menunjukkan pemuaian air lebih besar dari minyak goreng. Hal itu terjadi karena setiap zat cair mempunyai koefisien muai yang berbeda-beda, dan koefisien muai dari air lebih besar dari koefisien muai minyak goreng. Pada pembahasan yang lalu dikatakan zat cair akan memuai bila dipanaskan. Akan tetapi, air yang dipanaskan pada suhu tertentu akan menyusut. Contohnya seperti es yang terapung dalam gelas berisi air. Penyimpangan itu disebut anomali air atau penyimpangan dari air. Es terapung di dalam air karena massa jenis es lebih kecil dari massa jenis air. Hal ini menunjukkan bahwa ketika air membeku atau es, volumenya lebih besar atau memuai, atau rho es lebih kecil dari rho air. Pada suatu penelitian, didapatkan hasil bahwa air didinginkan dari 4 derajat Celcius sampai dengan 0 derajat Celcius akan memuai. Air dipanaskan dari 0 derajat Celcius sampai dengan 4 derajat Celcius akan menyusut. Akibatnya, pada suhu 4 derajat Celcius, massa jenisnya terbesar dan volumenya terkecil. Hal ini menyebabkan air laut di daerah yang beriklim subtropis membeku hanya pada permukaan pada saat musim dingin. Pada saat tekanan atau T udara kecil, maka tekanan atau T lapisan permukaan air juga kecil. Saat tekanan lapisan permukaan air 4 derajat Celcius, air yang lebih rapat turun dan air yang lebih renggang atau hangat naik ke atas dan menjadi dingin. Proses ini berlangsung terus sehingga seluruh air menjadi 4 derajat Celcius. Pendinginan lebih lanjut pada permukaan air membuat kerapatannya kecil hingga tidak tenggelam tetapi tetap berada di atas permukaan sebagai es. Di anomali air atau penyimpangan pada air di daerah yang beriklim subtropis atau dingin tidak menyebabkan air laut membeku sampai dasar laut dan hewan laut masih tetap dapat hidup.